Jumpa lagi pemirsa. Seperti yang Anda lihat, temanya kali ini adalah jus ya. Ini kan sering saya upload ya, saya publish jus yang saya sering kasih ke ibu saya. Itu cuman tidak pakai narasi ya. Sekali ini saya akan jelaskan gitu, kenapa gitu ya. Itu untuk di video yang utama ya, yang setiap playlist itu ada 24 playlist yang utama, yaitu playlist 115 sampai 139 itu kan ada 24. Nah di salah satu video itu, ini maaf tadi kepotong ya, jadi sekarang ini kan udah mau habis nih yang satu ya. Ini adalah jus yang kedua sebenarnya. Tadinya ini jus jambu gitu ya. Jadi saya selalu kasih seminggu itu 3 kali, dan setiap ngasih itu minimal 2 jus gitu ya. Jadi 3 kali juga minimal dalam 1 minggu, dan setiap minum dia saya kasih minimal 2 jus. Nah ini jadi seperti yang saya sering ulas. Jadi yang penting itu bukan buahnya gitu ya, tetapi kalau dia tidak ada, dengan catatan dia tidak ada alergi buah apa gitu ya. Jadi saya selalu usahakan buah yang pada pada musimnya. Jadi dia lagi seger-segernya tuh si buah tuh kan, lagi banyak-banyaknya dan lagi seger-segernya, karena tiap musim itu kan lain waktu ya kan. Tapi pada musim itu dia lagi banyak-banyaknya, lagi bagus-bagusnya, dan itu yang penting itu seger ya kan, seger. Dan kalau bisa nih ya, itu yang sangat sulit adalah kalau bisa buahnya itu sealami mungkin ya, sealami mungkin. Kenapa? Karena kan sekarang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan kan sering pakai zat kimia gitu ya. Itu yang ngerinya kan di situ kan. Jadi gimana cara ngeceknya gitu ya. Nah, itu agak sulit gitu pemirsa. Tapi kalau pakai algoritma lebah itu gampangnya. Nah ini kan tuh lihat ya. Ibu saya kalau dikasih yang seger, buah-buahan segar tuh pasti habis pemirsa. Ini aja saya sebenarnya masih ada lagi ya, tapi karena sudah 2 ya, saya kontrol kan gulanya kan, takut ya seperti itu. Nah, jadi kalau udah saya gini ya terpaksa saya ambil gitu ya, saya ambil. Kemudian, nah itu kan 2 nih ya. Saya punya 2 lagi, tapi nanti saya kasih sore gitu ya. Jadi jaga sebenarnya dikasih minum gitu. Minum dulu. Iya. Nah Anda ini minum. Nah, ya coba Anda saya close up ya. Anda lihat kan, segar kan mukanya ya. Anda bisa lihat. Mungkin sulit ya kalau di kamera ya, tapi kalau di itu Anda bisa bandingkan ya dengan waktu ibu saya, apalagi waktu kakinya hitam. Lihat perbandingan mukanya. Nah di sini ya kelihatan segar ya pemirsa ya. Nah itu jadi saya rutin ya kan, itulah jus ya kan. Jadi syarat utamanya ya, buah pada musimnya. Kedua, lagi seger-segernya. Kalau bisa jangan lebih dari sehari setelah dia dipetik. Kenapa? Karena takut oksidasi terjadi padanya. Itu obat yang terkandung dalam buah-buahnya itu bisa hilang dalam 24 jam kalau lebih dari 24 jam gitu ya. Jadi satu, pada musimnya. Kedua, lagi seger-segernya, jangan lebih dari sehari. Ketiga, sealamiah mungkin tadi ya. Jadi kalau ngujinya sebenarnya gampang, tapi kalau Anda nggak apalagi kalau Anda punya tanamannya ya di depan ya, dan tanaman Anda itu sering dikunjungi lebah. Itu makanya algoritma lebah tuh main di situ. Sering dikunjungi lebah sehingga buahnya itu banyak gitu ya, dan lebah tiap hari ke situ. Itu menandakan bahwa si lebah itu tahu bahwa di situ dia dapat sari bunga yang bagus gitu ya, yang segar, yang mungkin saya kan di depan kan nggak pakai. Saya di depan tuh tanam pohon jeruk ya. Nanti saya kasih lagi algoritma jeruk. Tapi bukan algoritma jeruk sebenarnya. Di sini algoritma buah-buahan di mana dia sering dikunjungi lebah. Itu banyak tuh lebah tiap pagi. Ada juga video saya yang waktu saya bahas
video laba-laba, itu juga ada lebah. Pas ada lebah di sebelahnya, itu malah gangguin si laba-laba itu ya, ada itu ya. Si lebahnya itu gangguin si laba-laba, tapi dia pergi lagi gitu kan. Nah itu ya. Nah itu si lebah itu baru saja saat itu mengunjungi si pohon jeruk itu gitu kan. Jadi di situ benar ternyata. Jadi salah satu dari setiap minggu ya, buahnya juga kalau bisa berlain-lain ya. Kan saya bilang pada musimnya, kan musimnya nggak hanya buah itu aja misalnya ya. Misalnya pada saat musim duren gitu kan ada buah lain, misalnya buah mangga bersamaan. Nah, itu dua itu kasih gitu ya. Anda bisa lihat sendiri ya. Saya close up lagi ya, ibu saya ya. Mudah-mudahan benar ya. Tapi kalau saya lihat ini nyata gitu lihatnya kan. Anda bisa lihat seger kan air mukanya kan. Kenapa saya bisa bilang seger? Karena air mukanya itu pemirsa lebih seger dari saya sendiri. Saya tidak minum jus. Gampang kan ngebandinginnya ya. Saya saya buat jus benar-benar buat ibu saya gitu ya. Kalau saya sih gampang lah ya. Kalau suka kurang sehat dikit saya bisa ngapain gitu ya. Kalau ibu saya kan nggak bisa. Dia kan Alzheimer ya. Jadi ya udah, apa yang saya dapat gitu ya, apa yang saya bisa usahakan saya kasih ibu saya gitu ya. Termasuk ini jus ini ya, jus ini enak, saya juga udah sebelumnya saya nyobain dulu gitu kan. Wah iya segar ini, bagus nih, benar. Dan lucunya kalau misalnya buah-buahnya nggak segar nih pemirsa ya, kentara tuh ibu saya tuh males-malesan gitu ya. Malah satu jadi dipaksa juga dia malas gitu ya. Itu minum jusnya itu ya kalau nggak segar ya. Tapi lihat nih ya, ini dalam waktu sekejap ya, dua ini habis gitu ya. Dan ya mudah-mudahan aja ya pemirsa ya, namanya aja usaha ya. Jadi tapi kalau lihat ya Anda ya, saya close up lagi ya. Ini ya, supaya saya jangan sekarang mengada-ngada ya. Bagus kan mukanya kan, air mukanya ya. Ya kan? Ini mah nggak mungkin bisa dibohongin ya. Mana bisa saya bikin video bohong-bohongan, bikin segar muka mama gitu kan. Orang yang yang ahli video juga saya nggak percaya bisa ya. Karena warna itu ya pemirsa ya, warna itu kita dikasih mata sama yang Maha Kuasa bisa membedakan ya kan. Air muka segar dengan enggak, buah yang segar dengan enggak, dari warnanya, dari rautnya, mukanya ya, itu udah bisa ketahuan. Sama juga kita kalau menilai suatu buah ya, Anda bisa membedakan, misalnya buah mangga ya, ini kayaknya buah kelihatan segar tapi buah kimia, atau kelihatan segar tapi dia alamiah, seperti itulah sama ya. Itu mata kita dikasih ya, dikasih yang Maha Kuasa bisa membedakan ya kan. Sama juga kita juga bisa membedakan air muka seseorang gitu ya. Oke, sekian dulu ya pemirsa ya. Ini akan masuk salah satu video yang 1000 yang saya canangkan untuk mendapatkan algoritma otak mama saya ini yang menderita sakit Alzheimer, dalam rangka supaya ya namanya juga usaha ya, siapa tahu dapat metode ya. Karena bagaimanapun seperti saya sering ulang-ulang di tiap video bahwa sekarang pun obatnya itu nggak ada ya. Yang ada itu obatnya bukan obat sebenarnya, yang tidak menyembuhkan, hanya membantu ya, ingat. Dan menurut saya juga itu resiko ya. Jadi saya berusaha sendiri nih mikir, karena saya cari sampai ke luar negeri juga mereka semua pada mentok gitu. Malah sekarang ini risetnya itu ya, riset untuk penyakit Alzheimer nih pada menarik diri nih, karena semua gagal terus gitu, mereka rugi terus gitu ya, prinsipnya yang menanam invest ya. Mudah-mudahan nggak sampai semua menarik ya, minimal yang pemerintahannya dari pajak masyarakatnya tetap terus gitu ya meriset ya. Jangan sampai deh ini penyakit nggak diselidiki lagi tuh, gimana kan, mentok, kasihan kan, makin lama orang makin banyak yang penderita Alzheimer, nggak hanya mama saya aja gitu ya. Oke, sekian pemirsa ya. Kalau dilanjut saya jadi sedih nih. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.